Pegang dengan baik. Lihat ayo. 1, 2, 3. Gulung lagi sudah. Cukup jauhkan seperti. Ini. Lihat tanganmu bisa tidak jangan terlalu tinggi. Lebih rendah sedikit lebih rendah. Lalu gulung talinya gulung talinya. Saat menggulung. Tali angkat joran ke atas. Atau seperti ini. Cukup menarik. Kamu latihan dulu. Aku mau ke kamar mandi aku dapat 1. Zhenhua aku dapat 1. Apa yang salah? Apa yang salah? Aku dapat 1 ada apa? Tali agak tersangkut ayolah sudah. Baik kan lumayan besar aku. Beruntung sekali ya ini. Ikan ini sangat berat maaf. Kamu sudah membantuku hari ini. Kamu pulang dengan tangan kosong bagaimana kalau memberikan ikan ini padamu? Tidak. Jangan. Ini, kali pertamamu menggunakan umpan buatan. Ikan ini rasanya enak sekali ikan. Kakak paling enak kalau dikukus. Aku tidak tahu cara membuatnya sangat. Mudah bersihkan sisik dan jeroannya cuci bersih potong bagian samping menjadi bentuk bunga. Tambahkan daun bawang dan irisan jahe. Rebus air panas dan kukus selama 10 menit. Lalu tambahkan kecap asin dan terakhir siram minyak panas di. Atasnya selesai bagaimana kalau kamu datang ke rumahku dan kita makan bersama? Xiao He sebenarnya aku kamu ada acara malam ini tidak apakah kamu nyaman? Nyaman aku tidak tinggal bersama orang tuaku lagi dan aku sudah menyewa rumah di Haidian. Lelah setelah beberapa hari dinas tidak buruk. Ayo minum. Air putih. Kamu sudah di Shanghai selama beberapa hari. Sepertinya kamu ingin makan sesuatu yang kuat mungkin hot pot. Atau ikan rebus. Aku sudah menelepon untuk reservasi kamu. Tidak ingin makan. Tapi kamu pikir aku adalah pemandangan yang enak dilihat kan? Kamu ingin memakanku. Kamu gila. Aku baru-baru ini menemukan cara yang sangat bagus untuk menurunkan berat badan yaitu melihat dirimu sendiri di cermin saat makan. Ketika kamu ingin makan, beberapa suapan lagi kamu melihat betapa gemuknya kamu di cermin dan merasa muak jadi kamu tidak makan. Tentu saja metode ini tergantung pada orangnya. Kamu sangat kurus. Jika kamu melihat ke cermin, kamu harus makan beberapa suapan lagi. Itulah mengapa ketika kita makan bersama semakin banyak kamu makan semakin kurus kamu semakin gemuk aku jadi kenapa kamu begitu? Bersemangat hari ini? Benarkah? Ya aku. Tidak hanya senang melihatmu bahagia, apakah kamu sudah memutuskan apa yang akan dimakan? Mari, pergi ke rumahmu aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu apa itu? Sibuk di Kenapa situ kamu harus pulang duduk untuk membicarakannya? dulu, kamu tampak. Berhenti. Begitu serius aku membelinya. Untukmu ini. Bukan hari raya jadi kenapa? Memberiku hadiah? Piyama apakah kamu? Menyukainya? Tentu saja aku menyukainya bukan untuk. Kamu. Dipakai sekarang kamu akan membutuhkannya saat tinggal bersamaku nanti. Meskipun aku yang membeli rumah ini, kamu tetap pacarku. Bagaimanapun juga. Tentu saja aku harus mempertimbangkanmu saat pindah masuk dan aku ingin sarankanmu saat aku merenovasi rumah selama
Hari-hari ini sejak kita terakhir bertemu, aku sudah memikirkan hubungan kita dengan hati-hati. Aku waspada terhadap orang lain dan aku sangat benci hubungan yang saling menyiksa namun tak bisa putus. Kamu benar. Aku meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku tidak memberitahumu sebelumnya tentang hal besar seperti membeli rumah itu. Salahku karena tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku pergi ke Shanghai untuk bertemu Yimei. Aku melihat dia dan Fang Xiaowen tinggal di rumah kecil dan tua seperti itu, menjalani hidup yang sangat sesak, tapi tetap hangat dan nyaman, dan berbau kucing. Aku tiba-tiba merasa bahwa itu tidak buruk. Jadi aku tidak keberatan. Rumahku akan berbau seperti kamu di masa depan apa? Kamu memberiku kesempatan untuk datang ke rumah barumu dan kencing dan menandai wilayah. Dulu, aku tidak pernah mempertimbangkan membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupku. Tapi kali ini, aku ingin mencobanya. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi? Kenapa kamu tidak pergi dan melakukan pekerjaanmu dulu? Tidak apa-apa, tidak. Apa-apa. Aku akan membawamu ke sana aku. Mendengar bahwa 2000 kilogram ikan putih baru saja dimasukkan ke kolam ikan ini. Mau mencoba keberuntunganmu besok? Aku harus kerja. Lembur besok. Mau pergi memancing bersama? Ikan kukusku sangat sukses mau datang dan mencobanya. Halo. Halo? Ada apa? Tidak. Tidak ada. Sudah lama sejak aku menelepon. Kamu sudah dapat kerja kan? Bukankah? Aku baru saja memberitahumu minggu lalu. Kamu sudah bekerja selama beberapa hari. Sekarang, ia di sebuah penerbitan. Kerjaannya seperti apa? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja tidak aku. Bagaimana kabarmu dan Xiao Fang? Bukankah kamu Burton Carr? Tidak apa-apa, aku akan menutup telepon. Tidak, aku perlu memberitahumu sesuatu? Aku melihat Bai Xiaohe beberapa hari yang lalu. Ayo. Ada apa? Ini Akhir pekan apa? Kamu benar-benar harus datang ke sini untuk ini? Berhenti bicara. omong kosong. Susu adalah sahabat terbaikku. Tentu saja aku harus mencari tahu dengan jelas. Kamu tidak memberitahunya apa-apa kan? Aku. Langsung ke sini begitu turun dari pesawat, aku hanya ingin kamu memberitahuku dengan jelas. Jangan menyembunyikan apapun. Xiaohe, kemarilah.
Lihat setelah ikan dibersihkan, buang beberapa robek temulawak di atasnya. Kemudian ketika air mendidih Anda bisa kukus di dalam panci kukus untuk sekitar 10 menit hanya. Gerimis dengan minyak sebelum saji. Saya pikir saya akan menjadi lebih dan lebih meredakan diri jika saya menjalani sendiri. Tapi dibandingkan Anda, saya menemukan keterampilan hidup masih tergantung pada bakat. Khusus panci dan wajan ini tidak lebih keras daripada melakukan eksperimen Anda lakukan. Biasanya Anda tidak makan ikan yang Anda tangkap. Saya sesekali memberikan mereka ke Profesor Liang tapi saya merilis sebagian besar. Profesor Liang sedang oke. Cukup bagus Wilhy. Memperkenalkan Anda untuk pacar? Dia tidak suka. Ketika saya berada di tahun kedua saya, baru memperkenalkan saya untuk pacar. Sudah lama usang, apakah Anda masih terhubung? Dengan ex-boyfriend Anda? Kami punya. Dan masih sentuhan lama. Saya lajang sekarang bukan karena dia tidak bisa jalan onda. Bertentangan tepat karena saya membiarkan dia pergi bahwa saya merasa bebas dan tenang saya bisa melihatnya. Anda hidup sendiri. Ya saya dapat pergi ke tidur dan bangun sewaktu saya mau. Saya dapat melewati makanan dan mandi jika saya mau. Dan tidak ada orang yang akan mengganggu Coba saya. tidak mandi setengah tahun dan seseorang pasti akan mengganggu Anda. Tetangga akan melaporkan Anda mengatakan itu. Seseorang adalah secara ilegal membuat tahu yang bau di tempat tinggal ini. Hampir selesai. Anda melihat. Taburi dengan cilantro dan bawang hijau cincang. Dan kemudian mendidihkan beberapa detik. Untuk membuatnya lebih berasa oke. Sekarang keluarkan ikan, hati-hati teliti. Tuangkan saus yang baru saja Anda buat. Dan minyak panas. Mengenai itu, cobalah tea. Wanginya enak dan enak rasanya. Lumayan. Aku tidak sebaik kamu dalam memasak, tapi aku pikir aku cukup terampil dengan tanganku. Misalnya aku bisa menyelesaikan beberapa hal kecil dalam hidup. Kecuali beberapa masalah yang memang tidak bisa diselesaikan. Aku masih menikmati hidup sendiri. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Tidak ada masalah. Ceritakan padaku dan aku bisa membantumu. Aku suka anak-anak. Sebenarnya aku selalu suka. Tapi, mengapa? Kamu ingin membantunya punya bayi? APA. Kamu bicarakan? Ini hal yang sangat tulus. Mengapa kamu harus menjadikannya masalah seksual? Ketika pacarmu tidak ada, dia memintamu untuk datang ke rumahnya untuk memasak dan membicarakan topik pribadi seperti itu, bukankah dia melewati batas? Apakah dia tulus atau dia punya niat tersembunyi? Dia tidak tahu kamu punya pacar. aku tidak memberitahunya bahwa aku punya pacar, tolong jangan bermain-main di lab hanya untuk membuat bayi. Banyak monster di film fiksi ilmiah diciptakan oleh kalian para ilmuwan. Jangan khawatir, aku tidak punya kemampuan itu. Tapi ketika aku memikirkan fakta bahwa aku ingin punya anak dan aku harus jatuh cinta dan menikahi seorang pria dulu, itu terlihat cukup merepotkan. Aku tidak tahu dalam beberapa tahun apakah aku akan menyesal atau berkompromi dengan kenyataan dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Setidaknya aku sangat bahagia hari ini. Kamu menemaniku memancing, mengobrol, dan kemudian mengajariku cara memasak. Terima kasih. Sama. Bagaimana bisa? Aku lupa tentang ini. Aku ada konferensi video. Aku harus pergi, ayo. Pergi setelah makan malam tidak ingin. Terlambat, sudah terlambat. Pekerjaan lebih penting. Aku tidak akan menahanmu. Di sini ngomong-ngomong, kalau kamu tidak bisa menghabiskan ikannya, simpan saja di kulkas dan panaskan di microwave besok dan kamu bisa memakannya. Aku menemukan bahwa mengukusnya tidak terlalu sulit. Aku akan mencobanya dalam beberapa hari ketika aku sudah akan mengajakmu makan bersamaku. Oke, sudah terlambat. Aku pergi, hati-hati, jadi tidak ada kesempatan selain itu. Aku merasa seperti pamer kekayaan dengan mengatakan ini pada orang yang kesepian. Kamu jangan lihat aku seperti itu. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Kamu tidak melakukan apapun. Kamu tidak memberitahu Bai Xiaohe bahwa kamu punya pacar dan kamu juga tidak memberitahu Susu bahwa kamu kenal Bai Xiaohe. Aku hanya menjalin hubungan antara siapa yang aku temui dan apa yang aku lakukan setiap hari.
Kamu harus bicara tentang hal-hal yang prinsip. Lalu apakah dia memberitahumu bahwa dia membeli apartemen? Aku hanya tahu setelah dia membayar uang muka sepertinya. Aku tidak ada dalam rencana masa depannya. Aku akui bahwa aku pergi memancing dengan Bai Xiaohe karena kesal. Tapi aku bersumpah tidak memikirkan hal lain. Susu berbeda dengan kita. Rumah adalah caranya memberikan rasa aman pada dirinya sendiri. Aku mengerti. Jadi aku menyesal. Aku merasa sangat bersalah sekarang. Kalau aku melewatkan kesempatan sifat permintaan maaf ini, akan salah kalau tidak jangan. Beritahu dia tentang ini aku. Berjanji tidak akan menemuimu lagi. Aku memberitahumu, aku punya penerbangan jam 6 besok. Sebelum itu, kau baik-baik saja. Atau aku akan membongkar masalah ini, oke aku akan menyerahkan diri besok aku. Akan menyerahkan diri besok, oke? Mas apa? Kamu baik-baik saja belakangan ini. Aku memberitahumu, kamu tidak bisa melakukan perjalanan khusus hanya untuk hal kecil seperti ini. Kalau kamu baik-baik saja pinjamkan aku lebih banyak kalau kamu baik-baik saja pinjamkan aku lebih sedikit apa yang terjadi. Itu. Tidak ada hubungannya dengan pacarmu kan? Aku memberitahumu menghabiskan uang untuk pria adalah tabu besar. Saya akan menggunakannya untuk keperluan saya sendiri saya akan bayar. Anda kembali cicilan setiap 6 bulan. Iyo. Anda masih memiliki sesuatu yang disiapkan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Berapa banyak yang Anda miliki? Berapa banyak yang saya miliki? Bisa ditukarkan dengan yang saya miliki ya? T. Tampaknya sudah terlambat untuk saya untuk mengubah sendiri sekarang. Jika Anda ingin memecahkan saya sekarang saya bisa mengerti ketika kamu Beritahu saya semua ini saya menemukan itu. Saya memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hati saya. Mengecewakan, doker, dan agak marah. Saya tidak pernah rasakan perasaan kuat untuk siapapun. Lama yang lalu, Mawar bertanya pada saya. Dia minta melakukan hal yang otak manusia memiliki beralih khusus untuk mengendalikan emosi. Memungkinkan seseorang untuk mulai atau berhenti menyukai seseorang berdasarkan permintaan pribadi. Saat itu saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Namun, sekarang saya tentu saja emosi tidak bisa dihentikan sendiri Ka. Persis seperti saya menemukan Anda. Lihat seorang perempuan Anda pernah menyukai di belakang saya. Meskipun saya merasa buruk, saya tidak bisa berhenti menyukainya. Karena saklar sudah hidup. Namun, hubungan adalah kesepakatan bersama. Jika satu pesta merasa tidak nyaman, mereka bisa diakhiri. Saya tidak ingin istirahat, karena saya sangat menyukai Anda. Namun, ini adalah kepalan saya, pilihan saya. Anda juga dapat memiliki pilihan Anda. Tidak harus memilih bersedia sama. Anda senang deh. Saya. Maaf. Maaf. Jika kamu setuju kejadian dengan Bai Xiaohe ini adalah masa lalumu, maka aku pikir kejadian ini bisa menjadi tonggak dalam hubungan kita. Karena aku pikir itu membuatku jelas melihat perasaanku padamu. Terima kasih atas monumen yang kamu berikan padaku. Tidak, itu bukan tonggak. Berikan ini padamu aku terlalu malas untuk membungkusnya. Lagi pula kamu bukan orang yang memperhatikan formalitas.
Aku tidak tahu cara memancing, jadi mengapa memberikan aku pancing? Jika kamu Tidak tahu aku bisa mengajarkanmu, apakah kamu mau aku menyatakan kedaulatanku di depan Bai Xiaohe? tidak perlu menyatakan ada bendera besar dengan tulisan di menara gerbang kotaku. Aku sudah memberitahunya bahwa aku punya pacar. Terakhir kali kamu bilang padaku bahwa memancing adalah ruang privatku dan kamu seharusnya tidak ikut campur, tapi tidak perlu menghindarinya dengan sengaja. Kamu bilang aku bisa memancing dengan siapa saja yang aku mau. Jadi, aku bersedia memancing denganmu. Bagaimana dengan pancing ini? Kamu bisa menggunakannya untuk memancing atau memukulku saat kamu kesal. Apakah memancing itu menyenangkan? Kamu harus mencobanya, mungkin kamu akan ketagihan setelah mencobanya sekali, bahkan jika kamu tidak menyukainya. Kamu juga bisa berjemur atau membaca buku saat aku memancing, hanya jangan melewatkan ikan saat kamu menangkapnya, oke? Aku akan menerima hadiah ini. Terima kasih. Kenapa? Pemberi lebih bahagia daripada penerima? Tina cari aku, halo. Meneer Su. Eric sekarang adalah Direktur Operasi Perusahaan Golan di kantor pusat Prancis. Dia punya proyek yang ingin bekerja sama dengan King Ting. Kamu yang akan menanganinya. Oke Tuan Zuang, mari pergi ke ruang tamu untuk berbicara. Saya perlu mempelajari informasinya lagi. Saya perlu menyiapkan laporan anggaran dan penilaian risiko dan menyerahkannya ke kantor pusat mendapatkan tanggapan mereka. Bisakah kita bekerja sama? Saya akan memberikan jawaban minggu depan. Saya sangat tulus. Jika Meneer Su merasa ada masalah dengan syarat yang kami tawarkan, kita bisa membahasnya. Baiklah, saya akan memberikan jawaban minggu depan. Meneer Su. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Rose sudah tidak ada di perusahaan kami lagi. Dia sudah pergi selama 4 atau 5 tahun dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Tapi kamu adalah sahabatnya, kamu sudah. Pergi begitu lama, mengapa tiba-tiba menanyakan tentang dia? Karena kamu kembali ke rumah dengan kesuksesan. Saya mengerti kamu ingin melindungi temanmu. Memblokir saya, bahkan jika kamu ingin kembali bersama saya, tidak akan punya kesempatan. Jika kamu ingin kembali bersama tidak akan menemukan kesempatan itu. Hanya harga tiket pesawat dulu. Bukan tiket pesawatnya itu. Pekerjaan dan masa depan saya. Saya tidak bisa mengambil risiko. Apa yang ingin kamu ketahui? Jika saya mendatanginya, sekarang apa yang akan dia pikirkan saya ingin? Pendapatmu saya. Tidak tahu lagi pula, saya bukan dia. Apakah dia? Masih membenci saya? Dia tidak pernah membenci kamu. Benci hanya membuat segalanya rumit. Dia tidak ingin terlibat denganmu. Meskipun saya temannya, saya pikir ketika kamu harus memilih pekerjaan dan cinta tidak ada salahnya memilih salah satunya. Kamu tidak salah, tapi karena kamu sudah membuat pilihanmu, jangan berharap bisa mendapatkan semuanya. Itulah pendapat saya sudah. Hampir. Sampai baiklah, saya akan pergi dulu. Kedua opsi ini layak. Satu berisiko tinggi dengan imbalan besar dan yang lainnya lebih aman, tapi dengan keuntungan yang lebih sedikit. Jika kamu jadi direktur utama, apa yang akan kamu pilih? Yang pertama adalah bahwa tahun fiskal baru dimulai bulan Maret dan proyek ini adalah sorotan tahun ini. Bahkan jika anggarannya melampaui, masih ada kesempatan untuk mengembalikannya di paruh kedua tahun. Jadi, Lanjutkan saja. Jika ada pertanyaan, bicaralah langsung dengan kantor pusat. Saya siap untuk mengundurkan diri.
Saya sudah merekomendasikan MU ke kantor pusat untuk menggantikan posisi saya. Tina untuk Alasan pribadi. bulan lalu kamu meminta saya untuk mencari pembeli untuk 2 lukisanmu. Kamu kekurangan uang. Jika kamu akan melakukannya sendiri, kamu pasti akan bertanya apakah saya ingin ikut. Jadi, kesulitan apa yang kamu hadapi? Bukan saya tapi Lau Gulau. Gu sakit dan sendirian. Di Hong Kong dia. Tidak punya banyak waktu lagi saya. Akan pergi ke sana untuk bersamanya. Tapi, kantor pusat perusahaan ada di Hong Kong. Kamu bisa mengajukan transfer. Saya tidak ingin orang lain atau hal lain mengganggu kami. Saya hanya ingin bersamanya sepenuh hati saya masih punya. Dua lukisan. Jika saya butuh uang nanti bisakah kamu membantu saya menjualnya? Bukankah Lau Gu cukup kaya? Orang tuanya masih hidup dan dia punya anak perempuan dengan mantan istrinya. Jika saya pergi sekarang, semua pasti akan berpikir saya pergi untuk warisannya. Kami sudah bercerai, uangnya tidak ada hubungannya dengan saya. Lau Gu adalah orang yang paling penting bagi saya. Saya hanya ingin menjadi bersama dia di perjalanan terakhirnya. Oke. Serahkan perusahaan kepada saya. Anda pergi. Saya mampu mengambil alih. Setiap kali Anda mendapatkan promosi dan naik selalu ada orang yang menanyakannya. Mengatakan saya bersedia terhadap Anda. Tapi mereka tidak tahu apa. Peduli sebagian besar ketika mengasingkan orang adalah kepercayaan diri dan keberanian. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan saya, itu sebabnya saya. Huang Yimei sangat berharga. Lalu Eric tiba di sini. Kali ini, untuk Huang Yimei ya, dilihat dari Rasanya seharusnya dia menemukannya. Saya masih berpikir tentang hal itu. Ajukan panggilan dan ingatkan dia. Dia tidak cocok untuk jenis hari yang damai. Meskipun ia tidak ingin seseorang akan mengadu masalah, Anda mengingatkan dia sekali, Anda tidak bisa mengingatkan dia setiap kali. Biarkan dia memegangnya sendiri. Dia adalah Huang Yimei. Jangan merasa terbelit ini. Oke, lama tidak kelihatan. Saya kembali ke perjalanan bisnis Sampai saya tiba. jumpa. Saya harus pergi ke kantor dan saya akan terlambat. Selamat pagi. SIS.
Tidak lapar kalian pergi. Saya akan pergi dulu. Liu, mari, makan ayo cepat. Mawar, mari. Bersantap bersama. Saya sudah memiliki pacar meskipun Anda. Mempunyai pacar Anda masih harus dimakan. Robek lokal dan udang kristal oke. Kepang. Rusuk cadangan. Itu semua, terima kasih ya. Oke, bagaimana? Lama Anda telah kembali? 1 minggu pertama. Pulang ke rumah untuk melihat ayah saya dan kemudian datang ke Shanghai untuk menemukan Anda. Anda telah mengubah nomor ponsel Anda ini. Bukan karena kamu berubah. Aku tidak berpikir kamu benar-benar membenciku. Kamu tidak akan melihatku selamanya. Aku Tidak membencimu. Tapi tidak perlu ngomong-ngomong. Kenapa kamu tiba-tiba ingin belajar psikologi? Apakah kamu sedang depresi? Kamu pernah dengar pepatah bahwa dokter tidak boleh mengobati dirinya sendiri? Aku hanya Bercanda hanya saja. Jalur karirmu berubah terlalu drastis. Aku tidak begitu mengerti kenapa. Jadi kamu pikir itu ada hubungannya denganmu? Apa yang salah? Zhuang Guodong, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri dalam segala hal. Kamu tidak akan tahu. Karena kamu adalah orang yang merencanakan setiap langkah dengan tepat. Ini perbedaan terbesar antara kita.
Silakan nikmati makanannya. Terima kasih. Aku ingat kamu suka iga babi kecap. Sekarang aku adalah direktur operasi markas aku. Kali ini kembali untuk membahas proyek kerjasama. Selamat kamu. Akhirnya mendapatkan posisi yang kamu inginkan. Aplikasi izin tinggal tetapku juga disetujui. Rose. Sampai hari ini, aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu putus denganku kakakku? Bilang itu karena aku tidak mengambil langkah terakhir itu. Tapi aku benar-benar bekerja keras. Aku hanya butuh waktu. Jangan terlalu memikirkan masa lalu dan lihatlah ke depan. Halo, total pengeluaran Anda adalah 494. Ini tanggung jawabku untuk menjamu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu aku yang traktir lain kali. Selamat datang berkunjung lain kali. Terima kasih. Terima kasih. Aku bisa tinggal di Shanghai beberapa hari lagi kali ini. Kapan kita akan bertemu lagi? Tidak perlu cukup. Sibuk dengan urusanmu sendiri. Bagaimana kalau kita pergi ke pameran seni? Aku dengar pacarmu belajar ilmu komputer dia. Mungkin lebih tertarik mempelajari algoritma. Apa hubungannya denganmu? Muntah seperti ini. Apa yang kamu makan? Ini pasti karena kamu. Memakan sesuatu yang buruk, bersihkan itu.
Bersihkan. Kepalamu masuk. Dan berbaring sebentar. Pelan-pelan minum. Ayo minum air, agar kamu merasa lebih baik. Ini menyakitkan dengan siapa kamu? Makan? Apa yang kamu makan? Tidak ada siapa-siapa, ayo minum air agar kamu merasa Lebih baik. Selamat datang, ada berapa orang? Halo, boleh ke saya bertanya apakah? Manajer ada di sini? Manajer. Ada di dalam, silakan masuk. Halo Pak. Halo, apakah Anda manajernya? Ya begini. Caranya. Kemarin saya makan di sini dan kehilangan flash disk USB. Ini tanda terima dari kemarin, biarkan. Saya tanyakan pada Xiao Wang untukmu, apakah ada yang menemukan flash disk USB kemarin dan meletakkannya di sini? Tidak, oke. Kamu bisa pergi dulu, tunggu. Sebentar. Oke. Maaf Pak. Tak ada seorang pun di toko kami yang menemukan flash disk USB semalam. Bisakah Anda bertanya sedikit lebih lanjut? Barang itu sangat penting bagi saya, para pelayan shift malam tidak mulai sampai pukul 6, mengapa tidak? Anda kembali setelah pukul 6? Sudah terlalu malam. Bisakah Anda membantu saya menyesuaikan kamera pengawas? Kamu tidak bisa melihat kamera pengawas. Begitu saja, jika Anda ingin melihatnya, Anda harus melaporkannya dulu, pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan sertifikat. Manajer, beginilah situasinya. Flash disk USB ini tak bernilai, jadi kantor polisi pasti tidak akan menangani kasus ini, namun dokumen di dalamnya terlalu penting bagi saya. Bisakah Anda membantu saya? Karena ini penting. Oke? Kalau begitu masuklah bersamaku, ayo Xiao Wang, minggirlah. Ayo, jam berapa kamu datang ke sini untuk makan malam? Semalam? Antara pukul 7.30 dan pukul 8. Kan? Oke. Pukul 7.30 sampai pukul 8 apa? Kamu pikir sekitar waktu ini? Coba seledri. Mawar ini. Kamu ingat apa yang kamu katakan padaku malam aku kehilangan pekerjaan?
Kamu bilang. Kamu harus memulai dari awal. Dan, Aku akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan kamu. ingat apa yang kamu katakan padaku malam aku kehilangan pekerjaan? Ada sedikit uang di kartu ini. Ini adalah salinan izin usaha perusahaan. Ada segel resmi, segel keuangan, dan segel kontrak. USB drive ini berisi semua rekening hingga saat ini. Kamu perlu melaporkan padaku. Ini semua barang milikku, aku telah mempercayakan hidup dan hartaku kepada MU perusahaan. Telah menerima 2 proyek. Meskipun tidak sangat besar, mereka bisa menghasilkan uang. Setiap sen yang aku hasilkan di masa depan akan memberikannya semua padamu. Aku akan menaruh namamu di setiap rumah dan mobil yang aku beli. Huang Yimei, menikahlah denganku. Tanggal berapa hari ini? Ini. Bukan hari spesial. Awalnya aku berencana menunggu sampai perusahaan berkembang dan memiliki dasar tertentu sebelum aku layak melamarmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menunggu. Tentu saja untuk orang yang bangkrut seperti aku, melamarmu dengan begitu memalukan. Aku mengerti. Kalau kamu tidak mau, apakah kamu Mencintaiku? Tentu saja, apa yang kamu cintai dariku. Aku mencintaimu karena baik, kamu. pintar, dan imut? Bagaimanapun di hatiku kamu adalah wanita terbaik. Tidak, Dewi. Aku juga mencintaimu. Kurasa kamu berbakat, bertanggung jawab, dan termotivasi. Mereka bilang satu-satunya syarat untuk menikah adalah rasa kagum dan penghargaan yang tulus satu sama lain. Lalu kamu setuju? Aku mencintaimu. Rose. Ada satu hal, jangan marah. Aku tidak tahu model cincin seperti apa yang kamu suka, jadi aku tidak berani membelinya ini. Ambil kartu ini jika kamu menemukan cincin yang kamu suka, beli saja, tidak masalah. Berapa harganya? Tapi sepertinya hanya ada sedikit lebih dari 20.000 yuan di kartu ini. Kenapa kamu menikah saat semuanya berjalan lancar?
Kamu bilang kamu menikah, karena semuanya berjalan lancar. Pikirkanlah, mereka sudah bersama selama beberapa tahun. Jadi apakah dia menelepon? Untuk memberitahu kita? Dia seharusnya meminta pendapat kita kapan? Putri kamu pernah meminta pendapat orang lain. Dia meminta kita untuk mengirimkan buku registrasi rumah tangga. Dia meminta kita untuk tidak kembali ke Beijing, tapi mendaftar di kampung halaman Xiaofang. Itu juga ide putri kamu mereka. Langsung mendaftarkan pernikahan. Kita bahkan belum bertemu. Mertua dan mereka tidak. Bahkan mengadakan pernikahan mereka, menikahkan putri saya. Aturan apa ini? Dia bilang Xiaofang baru memulai dan uang harus digunakan dengan bijak. Mereka tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu ngomong-ngomong. Kamu bisa menerima amplop merah. Tidak ada batas atas jumlahnya. Itu yang dia katakan. Gadis ini sangat bersemangat. Mengambil foto kelulusan dan memaksa saya membelikannya baju baru. Sekarang untuk hal besar seperti ini mereka jangan adakan pernikahan sebagai ayah. Aku bahkan tidak bisa melihat putriku memakai gaun pengantin. Rose dan Xiaofang ingin mendaftar. Ibu bilang untuk mengirimkan buku registrasi rumah tangga kepada mereka. Benarkah? Atau haruskah aku pergi sendiri? Dokumen penting seperti itu hilang dalam pengiriman. Seluruh keluarga kami menjadi penduduk ilegal. Kenapa kamu diam? Aku sedang berpikir, pernikahan mendadak Rose, apakah hasil alami? Atau hanya tindakan impulsif dengan siapa? Dia marah? Zhuang Guodong telah kembali ke Tiongkok. Dia mungkin pergi mencari Rose. Jelas dulu.
Apakah pernikahan ini yang benar-benar kamu inginkan dari lubuk hatimu? Tentu saja. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Dua orang menikah ketika mereka benar-benar mencintai satu sama lain, saling menemani dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Kamu ingin menjadi saksiku apakah? Kamu yakin itu? Bukan untuk melarikan diri dari Zhuang Guodong? Apakah dia mencarimu? Dia pergi menemui Susu. Susu khawatir tentangmu. Apakah pernikahan mendadaknya terkait dengannya? Jika Kamu bilang bahwa aku tidak ada gejolak di hatiku. Itu bohong. Tapi dia tidak punya kemampuan dan hak untuk mempengaruhiku. Menikah adalah keputusan yang dibuat oleh Fang Xiaowen dan aku tidak ada hubungannya dengan orang lain. jangan kehilangan itu. Rose, apakah kamu pikir kamu dan Fang Xiaowen bahagia bersama? Setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Aku percaya itu akan semakin baik. Yo, tolong. Catat ini ukuran. Font bagian ini perlu disesuaikan buat lebih besar. Oke, halo Menersu, apakah ada masalah dengan website? Tidak, apakah itu berarti halaman web perlu disesuaikan? Tidak, jangan gugup, website kali ini sangat bagus. Dan perusahaan cukup puas dengan itu bagus, namun kalian yang mengusulkan peningkatan website ini, jadi kami tidak akan bersedia melakukannya. Tentu saja saya. Aku ingin menyerahkan pemeliharaan website kepada kalian dengan kontrak 1 tahun yang mencakup hosting server, pembaruan halaman web, dan pemeliharaan database secara berkala. Apakah? Kemudian beri saya kutipan oke, segera dilakukan Menersu. Terima kasih ada. Satu hal lagi, apakah Anda pernikahan yang diajukan? Ya, saya diajukan kepada dia. Mengapa sekarang? Kurang tahu. Mungkin aku takut dia akan meninggalkan aku. Saya tahu sana. Selalu orang di sekitar yang lebih baik dari saya. Saya tidak memiliki uang dan tidak berumah ijazah. Membeli mobil bekas seluruh perusahaan harus mengambil perubahan menggunakannya saya. Saya telah memikirkan tentang menghemat lebih banyak uang dan mengusulkan dia. Tapi saya takut itu. Makin malam makin banyak kesulitan yang saya miliki. Menersu, percayalah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat dia bahagia. Sungguh. Tidak diragukan lagi, dan Anda tidak harus menjanjikan saya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang satu hal. You Said. Tidak merasa kalah, Anda dan saya memiliki hubungan bisnis. Namun Anda dan Yimei tidak. Jika bersama-sama, jika kami masih harus membicarakan penawaran 3 arah, maka itu bukan cinta. Anda harus percaya bahwa sejak memilih Anda tidak memiliki pesaing. Inferiority kompleks adalah pedang bermata ganda. Dapat menginspirasi orang-orang untuk membuat kemajuan, tapi juga dapat membuat orang sensitif dan rapuh dan tidak seimbang. Jangan biarkan itu mengendalikan Anda. Saya mengerti. Menersu. Terima kasih ya, Ambio. Lihat. Coba lihat 4 masing-masing font ya. Oke. Oke, kalau gitu di mana saya harus masukkan? Masukkan mereka. Di sini mereka harus berbaring datar. Oke. Lalu ini. Ayolah taruh ini di atas benar.
Kenapa kamu membeli ini? Semua ini. Tersedia di Shanghai, beri dia lebih banyak uang saja. Putrimu sudah belajar hemat sekarang tapi dia tidak akan menghabiskan uang yang kamu berikan apakah? Kamu pikir bisa diandalkan untuk memulai perusahaan sendiri? Lalu bagaimana senioritas dihitung? Mereka berbeda dengan kita hanya bekerja di perusahaan ini seumur hidup kita senioritas. Tidak lagi dihitung untuk mereka sekarang itu tergantung pada perkembangan dan prospek. Jika mereka mendapatkan kesempatan baik mereka bisa mendapatkan Yang kita dapatkan seumur hidup dalam beberapa tahun menghasilkan uang. Adalah hal sekunder. Saya hanya berharap dua anak ini aman, stabil, dan sehat bagaimana. Kalau taruh ini di sini, taruh di sini, taruh. Di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Berikan. Pada saya oke kita punya cadangan. Biarkan anak-anak pergi dan mencari jalan mereka sendiri. Mereka telah mendapatkan waktu yang baik dan tidak pernah mengalami kesulitan sejak kecil. Selama permintaan mereka masuk akal, kita akan memenuhinya. Bahkan yang tidak masuk akal dia memerah saya setiap hari. Saya akhirnya menabung sedikit uang saku tapi saya memberikan setengahnya padanya anak. Perempuan ITU sangat lisik dan tidak tahan diperlakukan salah jaket. Kapas kecil saya akan segera menjadi milik orang lain kamar. Dia masih disediakan untuknya. Tentu saja. Uang saku apa yang baru saja kamu katakan kamu tabung? Saya harus menulis sepasang bait untuknya. Hello Tuan. Saya mencari Huang Yimei. Oke silakan masuk oke. Terima. Kasih halo, saya ingin bertanya apakah Huang Yimei ada di sini? Huang Yimei sudah mengambil cuti. Dia sakit. Tidak, dia mengambil cuti pernikahan.